Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Sahabat di Via TV dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di tahun ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Untuk kembali merasakan nikmat-nikmat yang Allah hadiahkan di bulan suci Ramadan dan juga menabung amal-amal kebaikan di bulan ini yang nanti dapat kita istiqomahkan setelah Ramadan ini berlalu. Nah, mungkin di sini ada yang sudah belasan tahun sehingga sudah melewati Ramadan belasan kali atau 20 tahun, 30 tahun yang bahkan sudah berpuluh-puluh kali berarti ya mendapat kesempatan menikmati bulan Ramadan. Namun mungkin kita bertanya-tanya, Ramadan mana yang Allah terima dari kita? Ramadan mana yang mabrur? Ramadan mana yang bisa membuat kita sukses gitu di dalamnya? Nah, jauh daripada itu, pemirsa, Ramadan ini secara mudahnya bisa kita bagi menjadi 3, yaitu 10 awal, 10 tengah, dan 10 akhir. Mungkin ketika menonton ini kita sudah memasuki pertengahan atau akhir Ramadan begitu ya. Nah, jauh daripada kita mereview yang tahun-tahun lalu, kita coba review yang hari-hari kemarin. Bagaimana kita sudah menghabiskan waktu Ramadan kita, apakah masih banyak hal yang sifatnya sia-sia, apakah kita masih banyak melakukan hal-hal yang justru tidak Allah sukai? Apakah kita masih belum bisa menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat kita atau bagaimana? Nah, itu tentu menjadi pertanyaan. Nah, hadirin sekalian, tentu ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki alasan kenapa kita melakukan hal itu. Untuk apa kita melakukan hal itu? Goals apa yang kita ingin dapatkan ketika kita melakukan suatu hal? Supaya pada akhirnya hal itu tidak menjadi hal yang sia-sia gitu ya. Istilahnya itu sudah menjadi norma umum dalam berkehidupan bahwa dalam melakukan sesuatu itu tidak boleh tanpa alasan. Nah, ternyata hadirin sekalian, Allah sudah menerapkan aturan tak tertulis ini jauh lebih dulu. Salah satunya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Allah memerintahkan kita berpuasa sepaket dengan alasan kenapa kita harus berpuasa. Dalilnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah memanggil kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kau orang-orang yang mengaku beriman, hai kamu yang pernah bilang bahwa kamu itu beriman. Allah hanya memanggil orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Buktikan keimananmu itu dengan berpuasa. Aku saat ini memerintahkan kepadamu berpuasa, maka buktikan keimananmu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, ini poinnya. Agar kamu bertakwa. Allah tidak hanya memberikan perintah begitu saja, tapi Allah juga memberitahu kepada kita kenapa Allah memberitakan hal itu, yaitu agar kita bertakwa. Nah, yang uniknya, la'allakum tattaqun. Takwa di sini, diksi takwa di sini, tattaqun, Allah sebutkan dengan kata kerja. Dengan kata kerja. Nah, kenapa dengan kata kerja? Nanti akan kita bahas. Baik. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya, la'allakum tattaqun, agar takwa. Memang Allah mau menjadikan kita kayak gimana sih gitu. Emang takwa itu apa sih? Simpelnya gini. Takwa itu adalah suatu hal-hal baik, fitrah-fitrah baik yang melekat dalam diri kita. Yang sudah Allah lekatkan dalam diri kita sebenarnya ya. Jadi Allah tuh menciptakan kita berupa jasad dan berupa ruh. Untuk selanjutnya ruh ini Allah tempelkan istilahnya, jasad dan ruh ini bersatu sehingga menjadi nafas, menjadi nafsun. Kalau bahasa Indonesia insan ya, manusia, makhluk gitu ya. Namanya nafas. Hadirin mungkin pernah mendengar ya di Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin, nafas. Allah jadikan nafas dari jasad dan ruh jadi nafas. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya fujur dan takwa.
ada fujur dan takwa. Jadi takwa ini sebenarnya sudah melekat sejak kita diciptakan. Hal-hal dan fitrah-fitrah baik ini sudah melekat sejak kita diciptakan. Tapi ternyata enggak cuma takwa doang. Justru yang Allah mention pertama itu fujur. Fujuraha wa taqwaha. Fujur itu apa? Fujur itu kebalikan dari takwa, teman-teman. Hal-hal yang fujur itu hal yang cenderung mendorong kepada kita melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Hal-hal yang Allah larang dan sebagainya. Timbul lagi pertanyaan, kenapa Allah memberikan kita fujur? Kalau Allah ingin kita bertakwa, kenapa enggak Allah kasihnya takwa aja sih, ya kan? Kenapa Allah kasih fujur juga? Analogi sederhananya seperti ini. Kita tahu sama-sama baterai ya. Baterai. Ibarat takwa itu hal yang positif, fujur itu negatif kan. Baterai. Baterai itu ada kutub positif dan negatifnya. Sehingga dia bisa menghasilkan arus, yang kemudian arus itu menjadi hal yang baik, dan hal yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Dan karena saya dari kimia mungkin yang pernah belajar kimia tahu ya, sel volta, sel elektrolisis. Di situ ada katoda, ada anoda, ada yang positif, ada yang negatif, sehingga dia bisa menghasilkan reaksi atau menghasilkan arus yang kemudian reaksi itu bermanfaat gitu bagi kehidupan manusia. Nah itu teman-teman, tujuan Allah menciptakan fujur ini tuh untuk mengkatalisis, untuk mendorong supaya yang takwa ini tuh yang keluar. Namun seringkali terjadi kesalahan, fujur ini hadir malah sebagai provokator, entah itu adanya setan atau hawa nafsu, sehingga kita membuat si fujur ini bukan untuk mengkatalisis takwa, tapi dia malah bocor, muncul sebagai hal-hal yang amalan-amalan yang tidak Allah sukai, yang simple maupun kita maupun dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang kita sepelekan gitu. Nah itu timbul dari fujur. Lalu, tapi jika fujur ini hadir untuk mengkatalisis takwa sehingga takwa kita muncul, untuk mendorong takwa sehingga takwa kita muncul, maka itulah tujuannya hadirnya fujur. Nah, mungkin kembali lagi kita bahas tentang energi misal. Energi itu tidak akan hilang atau habis, tapi dia terkonversi atau tergantikan. Nah, konsepnya seperti itu. Misal ketika yang fujur ini terlalu sering bocor, terlalu sering keluar, maka sisi takwa kita ini tuh akan terbenam. Itu sebabnya semakin kita banyak maksiat, maka semakin kita kurang bisa merasakan nikmatnya iman. Semakin kita kurang bisa bertakwa. Karena ketika yang kiri keluar, yang kanan tuh nggak bisa keluar. Pun sebaliknya, jika sisi fujur ini kita gunakan untuk mendorong, untuk memberi arus agar takwa ini yang keluar, maka kalau fujur ini terbenam, siapa lagi yang keluar kalau bukan takwa? Siapa lagi yang keluar kalau bukan amal-amal baik, kalau bukan kesolehan-kesolehan? Seperti itulah konsepnya. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu untuk bisa menahan fujur ini agar tetap di dalam dan hanya mendorong takwa, tentu itu perlu dilatih. Dan latihan inilah yang menyebabkan Allah tuh mention takwa itu dengan kata kerja. Karena untuk bisa mencapai derajat takwa, kita nggak bisa diam aja, kita nggak bisa bergantung sama Allah, kita harus bekerja, kita harus berusaha dan melakukan sesuatu. Makanya Allah hadiahkan waktu saat ini, Allah hadiahkan Ramadan untuk kita berlatih agar takwa ini tetap muncul. Karena istimewanya ya teman-teman, dengan puasa itu bukan cuma puasanya. Dengan puasa, sholat kita bisa lebih banyak. Gak cuma wajib tapi sunnah juga, bahkan tarawih. Dengan puasa orang-orang lebih banyak bersedekah, entah itu untuk buka, untuk masjid, anak yatim dan sebagainya. Dengan puasa kita lebih banyak menahan hal-hal yang sia-sia. Sesimpel gibah lah, kita akan mengurangi gibah. Puasa ini bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan fujur, sehingga takwa ini terus meningkat dan terus keluar. Hadirin rahimakumullah. Tentu pelatihan ini nggak akan habis di Ramadan. Ibarat HP ya. HP dicas oleh Ramadan. Asalnya imannya 0, takwanya 0, dia bisa meningkat terus-terusan 80, 90 hingga 100%. Tapi apakah ketika kita cabut casannya, ketika kita cabut Ramadannya, apakah baterainya langsung 50%, langsung 0%? Kan tidak seperti itu. Itu idealnya tidak seperti itu. Nah, idealnya kehidupan kita juga tidak seperti itu. Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, jangan sampai ketakwaan kita langsung hilang begitu saja. Mungkin akan hilang bertahap seiring kita jauh dari Ramadan gitu ya. Sama halnya seperti baterai HP. Itu sebabnya kalau punya HP, dicasnya jangan cuma sekali, tapi berkali-kali. Agar takwanya terus meningkat.
pun diri kita. Ramadan ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi casan ini, Ramadan ini terus berlaku di bulan-bulan selanjutnya ataupun bulan-bulan sebelum kita melalui Ramadan. Takwa ini perlu dilatih, takwa ini perlu terus dicas. Karena la'allakum tattaqun itu adalah suatu pelatihan yang tidak ada habisnya. Ketika kita terus-terusan mengeluarkan sisi takwa kita dan kita terus-terusan menahan sisi fujur kita, maka itulah yang menjadi kunci sukses keberkahan Ramadan kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin pernah dengar ya, suksesnya Ramadan kita itu bergantung kepada keadaan kita setelah Ramadan. Nah itu maksudnya. Jangan sampai kita hanya semangat di Ramadan saja, tapi sukseslah setelah Ramadan itu berlalu, karena yang namanya Ramadan itu tak lekang oleh waktu. Hadirin rahimakumullah, semoga di kesempatan Ramadan ini Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus semangat, meningkatkan ketakwaan, dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang sukses melalui Ramadan, dan juga Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya setelah ini. Semoga Allah beri kesempatan. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan khususnya dapat kita amalkan sehari-hari, baik di Ramadan dan utamanya setelah Ramadan ini berlalu. Akhirul kalam, syukran ala itimamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.